Mendengar analisis Kaisar Iblis, Kaisar Malam tertawa. Tubuhnya begitu mencolok di antara klon yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar jahat, Kaisar Iblis, kita semua tahu apa yang kamu pikirkan. Aku juga tahu apa tujuanmu. Aku lebih tahu apa yang kamu takutkan. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa segala sesuatu di dunia peri tidak dipersiapkan untuk seseorang, kanan? Apakah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkannya? Saat pertama kali dipasang, tirai sudah lama tertunda. Tidak masalah jika kamu membunuhku hari ini, karena kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuh kebenaran dunia ini. Dan kamu akan memahaminya saat kamu menyentuhnya. Tanpa ragu-ragu, Kaisar Iblis tiba-tiba mengangkat tangannya, dan di bawah penutup pedang terbang di langit, ada serangan yang tak terhitung jumlahnya dari ras iblis, dan ras iblis bergegas menuju Kaisar Malam tanpa takut mati. Pertempuran tidak berlangsung lama, dan Night Emperor bukanlah lawan dari Demon Emperor. Terlebih lagi, ini hanya jalan terakhir Kaisar Malam, dan kekuatan yang tidak banyak harus dibubarkan, yang menyebabkan kelemahan kekuatan tubuhnya. Satu demi satu, klon jatuh. Dan Kaisar Malam juga menutup matanya. Dalam 10 napas, aku melakukannya. Jadi, itu bisa dianggap memenuhi harapan yang tinggi. Bila tajam itu menabrak udara, dan darah berceceran. Di sisi lain, Qin Yichen dikelilingi oleh api, dan tubuh ilahi membentuk keseimbangan yang halus antara terus-menerus terbakar dan pulih. Kaisar Yan ingin menggunakan semua kekuatannya beberapa kali, tetapi kemudian dia memikirkannya. Ini adalah orang yang diperintahkan Kaisar Iblis untuk bunuh diri. Jika Anda membuat kesalahan, maka Anda akan membuat marah Demon Sovereign, dan konsekuensinya akan jauh lebih serius daripada kerugian melakukan sesuatu di sini. Ini benar-benar merepotkan. Kaisar Yan mengepalkan dan mengendurkan tinjunya. Dia menahan diri beberapa kali. Dia tidak berani meningkatkan kekuatan triknya dengan santai. Tuhan tahu jika Qin Yichen bertahan, dia tidak berani bertaruh untuk yang satu ini. Tepat ketika Kaisar Yan bingung, sesosok jatuh di samping Kaisar Yan. Bagaimana kabarmu? Kaisar Yan menunjuk ke bawah. Aku akan menjaga hidupnya untukmu, bukan hanya dengan santai. Demon Sovereign mengangguk puas, dan langsung muncul di belakang Qin Yichen. Telapak tangannya menusuk langsung ke punggung Qin Yichen. Selama orang ini terbunuh, semuanya tidak akan seperti sebelumnya. Demon Sovereign tiba-tiba mengubah wajahnya. Kekuatan seluruh tubuhnya meletus lagi, dan dia meninju dengan seluruh kekuatannya, hanya untuk menghancurkan tirai cahaya tipis di belakang Qin Yichen. Qin Yichen menghela nafas panjang, tiba-tiba tersenyum, dan menoleh untuk melihat Kaisar Iblis. Aku hanya ingin tahu, pertahanannya sangat ketat, mengapa kuncinya tidak disiapkan untukku? Ternyata kamu adalah kuncinya. Mata Kaisar Iblis sedikit kosong, lalu dia melihat sekeliling. Tirai tipis mengelilingi mereka berdua, dan mereka sama berharganya dengan Kaisar Yan. Pada saat ini, mereka langsung dipantulkan oleh kekuatan iman yang agung. Setiap jejak kekuatan tampaknya berada pada simpul yang sangat indah, tepat pada batas di mana Kaisar Iblis dapat membebaskan diri. Pada saat ini, Kaisar Iblis akhirnya mengerti bahwa misi Kaisar Malam sebelumnya bukanlah untuk menghadapinya atau membunuhnya, tetapi untuk menghabiskan sebagian dari kekuatannya. Konsumsi serangan sebelumnya, ditambah dengan keinginannya untuk membunuh Qin Yichen sendiri, membuat kekuatannya tidak di masa jayanya. Melihat Qin Yichen, Kaisar Iblis menunjukkan seringai di separuh wajahnya. Kamu selalu seperti itu, ada begitu banyak orang di luar sana yang mencoba membantumu. Suara itu jatuh, dan cahaya tiba-tiba jatuh dari langit, menyelimuti mereka berdua. Demon Sovereign dan Qin Yichen menghilang tanpa jejak, dan aula yang sangat megah muncul di wilayah bintang pembantaian api. Asap hitam di langit menghilang, dan Kaisar Salju bergegas ke wilayah bintang pembantai api untuk pertama kalinya. Bersama dengan Kaisar Salju, ada beberapa yang mulia. Saat ini, Kaisar Yan buru-buru terbang ke sisi lain, dan baru berhenti saat Athena ada di sampingnya. Bagaimana Kaisar Salju bisa menanggung pengkhianat seperti Kaisar Yan? Segera bunuh posisi Athena, dan pada saat yang sama kirimkan suara untuk bertanya. Serahkan pengkhianat ini, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ada jejak kesedihan di alis Athena, dan setelah menghela nafas, setelah Kaisar Yan berteriak minta tolong, dia mengangkat tangannya, dan aturan dunia membungkus Kaisar Yan. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat lokasi istana. Biarkan aku memberimu tumpangan lagi. Melihat Athena ingin melindungi si pengkhianat, Kaisar Salju pun murka. Apa maksudmu? Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya ingin memberitahu Anda bahwa Qin Yichen dalam bahaya karena dia, dan saya tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu ada. Jika kamu melindunginya, aku akan membunuhmu bersama. Dengan omelan keras, Kaisar Yan tidak tahan lagi. Dia melambai kepada Kaisar Salju dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Kaisar Salju, saya tidak setuju dengan beberapa hal. Meskipun tujuan kita berbeda, itu semua untuk kebaikannya sendiri. Anda masih terlalu muda, dan Anda belum melihat kebenaran dunia ini. Saya tidak menyalahkan Anda karena berpikir seperti ini. Sudut mulut Sue Huang berkedut, dan dia meninju keras aturan dunia yang ditinggalkan oleh Athena.
Tapi sayangnya, tidak ada gerakan, bahkan satu gelombang pun. Kaisar Yan tertegun untuk sementara waktu. Kamu bisa menghemat energimu. Jarak antara makhluk tertinggi dan dewa-dewa masih 108.000 mil jauhnya. Kamu tidak akan menjadi lawan Dewa Athena. Kaisar Salju tertegun. Athena? Athena, Dewi Kebijaksanaan? Jadi bagaimana mungkin dewa-dewa yang melonjak menghabiskan waktunya di Qin Yichen tingkat satria? Dan melihat beberapa hal yang telah dia lakukan sebelumnya, dia tidak terlihat seperti dewa sama sekali. Ini tidak mungkin. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, dan Kaisar Yan ingin menjelaskan beberapa patah kata. Saat berikutnya, dia dibawa oleh Athena ke puncak istana besar yang dijalin dengan kecemerlangan dan duduk bersila. Athena memegangi dagunya dan memperhatikan adegan di dalam istana. Ares, Dewa Perang, tiba-tiba muncul di samping Athena, tanpa diduga melirik istana, lalu menatap Athena. Kamu mengetahuinya? Athena menggigit bibirnya. Ares, Dewa Perang, tertawa dan menepuk pundak Athena. Jarang, jika kita bisa bertarung dengannya lagi, meskipun kita mendapatkan keinginan kita, kamu benar-benar tidak keberatan. Athena mengangguk dalam diam. Melihat istana di bawah, Qin Yichen melarikan diri karena malu, dan dia tiba-tiba tertawa. Bodoh ini, apa yang kamu jalankan? Di istana, tekad Qin Yichen dari awal hingga terburu-buru melarikan diri sekarang hanya karena dia tiba-tiba menemukan bahwa setelah memasuki istana, larangan Kaisar Iblis dicabut. Salam untuk ibumu tersayang. Desain macam apa ini? Membunuh orang. Bisakah kamu berhenti menjadi begitu menarik? Qin Yichen berubah menjadi aliran cahaya dan terus melarikan diri, dan Kaisar Iblis mengejarnya. Meskipun istana ini cukup besar, namun juga tidak cukup besar. Dibutuhkan beberapa napas untuk melarikan diri dari satu ujung ke ujung lainnya. Qin Yichen langsung tercengang. Jangan datang ke sini. Tiba-tiba berhenti. Qin Yichen membuka telapak tangannya dan terengah-engah. Apa kamu sudah selesai?